Bab 205. Georgie bersama putrinya ikut tertawa, lalu ia berkata, "Haha, engkau ajaklah Tuan Brox mengenal Jiangling. Aku akan mengatur pertemuan dengan kedua pamanmu." Lydia mengangguk, lalu membawa Gary keluar dengan mengendarai mobilnya mengelilingi Jiangling. Tempat pertama yang ia datangi adalah grup Chu, karena semua orang berkantor di sel advert, jadi grup Chu hanya berisi karyawan dan manajer biasa. Setelah puas, ia mengajak Gary ke sel advert. Di gerbang sel advert, ia tertahan, tidak boleh masuk ke dalam area. "Kenapa aku tidak boleh masuk?" tanya Lydia. Security yang mengenal Lydia menjawab, "Walau engkau nona dari keluarga Chu tanpa izin, maka tidak boleh masuk ke dalam." Security hanya tersenyum, melihat tingkah Lydia yang masih tidak berubah. Pada waktu itu, sebuah Rolls Royce mendekati gerbang. Melihat ini, security langsung membuka gerbang gedung. Setelah Rolls Royce itu parkir, Sintasan keluar dari mobil itu berjalan ke gerbang di mana Lydia sedang marah-marah. "Nona Chu, ada apakah?" tanya Sintasan. Gary menatap Sintasan yang cantik, elegan, tanpa berkedip. Lydia tahu ini, maka ia cepat maju dan berkata, "Nona San, perkenalkan, ini Tuan Brox." Sinta mengalihkan pandangannya kepada Gary sembari tersenyum, lalu mengalihkan pandangannya kembali kepada Lydia dan bertanya, "Kenapa engkau marah-marah di sini?" Lydia kehabisan akal. Jika ia mengatakan marah karena tidak mendapatkan izin masuk, maka itu sangat memalukan. Gary Brox yang maju dan berkata, ia pun berkata, "Aku tertarik untuk membeli perusahaan ini. Apakah akan dijual?" Sinta menatap Gary sembari tersenyum. Ia pun menjawab, "Maaf Tuan Brox, perusahaan ini milik kakak iparku dan tidak dijual." "Apakah aku bisa bertemu dengan kakak iparmu untuk membicarakan hal ini?" tanya Gary. "Berharap bisa bertemu dengan Cecilia Chu untuk bernegosiasi dan melancarkan rencananya untuk mendekati Cecilia." Sintasan menatap Gary lalu bertanya, "Tuan Brox, Anda sepertinya bukan orang lokal?" Gary tersenyum menjawab, "Anda benar, aku dari kerajaan Eropa." Mendengar jawaban Gary, Sinta kembali tersenyum sinis dan menjawab, "Pantas Anda tidak mengerti kata-kata saya." Gary terdiam mendengar kata-kata Sintasan, lalu ia berkata, "Apapun itu keputusan bukan di tangan Anda, Nona San. Jadi tanyakan dulu ke kakak iparmu, baru kita bisa bicara lagi." "Anda benar. Namun bagi kakakku perusahaan ini seperti anak baginya, jadi tidak akan dijual. Silakan Anda mencari perusahaan lain," jawab Sintasan lalu meninggalkan tempat itu. Gary menatap Sinta yang berjalan meninggalkan gerbang masuk ke gedung sel advert. Lydia menarik tangan Gary sembari berkata, "Sombong, mari kita pergi." Di dalam kendaraan, Gary bertanya, "Siapa Sintasan tadi?" Lydia menatap Gary lalu menjawab, "Ia orang kepercayaan Cecilia, hanya aku bingung. Kenapa ia berada di sel advert bukannya di Donghai?" Melihat Gary bingung, maka Lydia menceritakan semuanya, hingga ia mengerti. "Kalau begitu di grup Chu pun kita akan berjumpa dengan orang ini?" tanya Gary lagi. Lydia mengangguk dan menjawab, "Benar, semua perusahaan berada di tangannya." Mendengar ini, Gary tersenyum. Ia harus mendekati Sintasan, pikirnya. Lydia memahami niat Gary, namun ia hanya diam saja dan membawa Gary ke tempat lain. Di puncak Ka'bah, Jimmy dan George menerima telepon dari Georgie untuk bertemu. "Ayah, engkau temui saja paman pertama dan dengar apa yang ia inginkan," pinta Cecilia. Jimmy mengangguk lalu menjawab, "Aku akan menemuinya nanti." Setelah Jimmy selesai mengatakan itu, telepon di meja Cecilia berbunyi. "Engkau menghubungi aku di waktu ini, ada apakah?" tanya Cecilia sembari tertawa kecil. Sintasan menjawab dengan menceritakan kejadian hari ini di gerbang sel advert. Mendengar ini, Cecilia tertawa lalu berkata, "Bagus, usir saja mereka."
Setelah itu, hubungan telepon selesai. Cecilia menceritakan kejadian di Salford. Mendengar cerita Cecilia, Johnny tertawa lalu berkata, mereka sudah bergerak. Tentu ayahmu diminta pulang untuk membicarakan sahammu di grup Cu. Cecilia mengangguk lalu bertanya, apa yang mesti kita lakukan? Franklin yang diam berkata, jika mereka ingin membayar 3 triliun sahammu di grup Cu, maka juallah. Mendengar kata-kata Franklin, ia menatapnya dengan diam karena bingung. Melihat itu, Johnny tertawa dan berkata, jika mereka membayar 3 triliun, maka engkau mengantongi 2 triliun keuntungan. Saat perusahaan itu jatuh lagi, maka engkau bisa membelinya kembali dengan harga murah. Mendengar penjelasan ayah mertuanya, maka Cecilia tersenyum lalu berkata, kalau 3 triliun, maka ayah bisa menjualnya. Jimmy mengangguk lalu berkata, kita lihat nanti seperti apa yang mereka mau. Bagaimana jika menawar 2 triliun? Jual saja ya, jawab Franklin sembari tertawa. Cecilia diam saja sambil memeluk putranya. Ia sudah mengerti pikiran suaminya. Cepat atau lambat mereka yang akan menghancurkan 5 keluarga besar akan meninggalkan negeri ini. Maka perusahaan itu akan kembali ke tangannya. Jimmy mengangguk dengan penjelasan John Lee tadi. Ia sudah memahami rencana mereka. Karena hari sudah semakin tinggi, maka Jimmy berpamitan diikuti George, sedangkan kedua istri mereka masih tetap di puncak Ka'bah. Karena Cecilia meminta ibu dan bibinya berada di puncak sementara waktu ini. Jimmy menuju kantor sedangkan George kembali ke markas. Karena pertemuan di kediaman keluarga Chu setelah makan siang. Tania yang dari tadi duduk mengganggu adiknya berkata, ayah, ibu, apa itu mengaji? Semua diam mendengar pertanyaan Tania. Renata dan Mulan yang berada di sana pun diam. Mengapa engkau bertanya tentang itu? Tanya Franklin. Tania yang masih mengganggu adiknya tanpa mengangkat wajahnya menjawab, adik yang meminta aku untuk belajar mengaji. Mendengar jawaban Tania, maka Mulan berkata, engkau tidak akan bisa melarangnya. Itu haknya untuk memilih, maka biarkan ia belajar semua agar dapat menentukan mana yang baik untuknya, yang akan dijadikan sebagai keyakinannya. Franklin tersenyum menjawab, engkau benar nenek, aku tidak akan ikut campur masalah keyakinan anak-anakku. Setelah mengatakan itu, Franklin diam sejenak menatap Renata dan Mulan, lalu bertanya, apakah kalian berdua bisa mengajarkannya? Mulan ingin bangkit, namun ditarik Renata kembali duduk. Lalu Renata berkata, engkau sudah mengajarkan semua pengetahuanmu. Soal mengaji ini serahkanlah kepadaku agar bisa merasakan mengajarinya. Mulan hanya duduk diam lalu berkata, mengajarinya sangat sulit karena ia lebih tahu daripada aku. Namun mengaji, ia tidak akan tahu, maka aku bisa memarahinya. Renata tertawa lalu menanggapi kata-kata Mulan. Kita mengajarinya bergantian. Mendengar ini, Mulan tersenyum dan menjawab, aku setuju. Di tempat lain, Lydia dan Gary sedang menuju kediaman keluarga Chu. Karena Georgie menghubungi, mereka meminta untuk pulang. Setibanya di ruangan pertemuan, keluarga Chu, Lydia tidak melihat orang lain selain ayahnya. Paman kedua dan ketiga belum datang? Tanyanya. Georgie mengangguk lalu menjawab, sebentar lagi mereka tiba. Sebelumnya kita harus menyepakati sesuatu lebih dahulu. Gary duduk di samping Georgie, sedangkan Lydia di sisi lainnya. Lalu Georgie bertanya, Tuan Brooks, bagaimana menurutmu Jiangling ini? Gary tersenyum menjawab, iklim yang bagus untuk berusaha. Kita harus mendapatkan grup Chu secepatnya. Bagaimana jika mereka memberi harga tinggi? Tanya Georgie. Gary yang emosi karena kejadian di Salford menjawab, aku akan menyiapkan dananya berapapun harganya dan aku akan membuat perusahaan itu yang terbesar di Jiangling. Mendengar jawaban itu, Georgie tertawa senang, begitupun Lydia. Aku yakin mereka akan memberikannya dengan harga yang tinggi. Georgie kembali berkata. Lydia yang duduk di samping kirinya berkata, jika bisa tanpa mengeluarkan uang sepeser pun, itu yang mesti ayah usahakan. Georgie mengangguk lalu menjawab,
Iya, kita harus mengusahakan itu dahulu, namun kemungkinan hanya 5% disetujui. Setelah mengatakan itu, Georgie bertanya pada Gary, Tuan Brooks, apakah saham yang 51% itu atas namamu? Gary mengangguk lalu menjawab, benar, namun tetap paman dan adik Lydia yang menjalaninya, biarkan aku bermain di balik layar. Mendengar ini, semangat Georgie semakin membara untuk segera mendapatkan Gurchu kembali dan menjadi direkturnya lagi. Mereka melanjutkan obrolan di meja itu sembari menunggu Jimmy dan George tiba. Lydia menceritakan kejadian tadi di sel advert. Kenapa Sinta berada di sana? Ada apa dengan Donghai? Tanya Georgie. Lydia menjawab. Ia pun berkata, info yang aku dapat sudah lama Sinta tidak datang ke gedung Donghai Group. Mungkin terjadi masalah di dalam keluarga Lee, masalah kepemilikannya. Georgie mengangguk membenarkan pikiran putrinya. Selagi mereka mengobrol, Jimmy Choo memasuki ruangan sembari tersenyum dan menatap Gary yang tidak dia kenal. Mungkinkah ini keponakan Hanky Choo yang diceritakan oleh besannya tadi pagi, pikirnya. Tak lama kemudian, George Choo tiba, masih dengan seragam dinasnya. Melihat ini, Gary sedikit terkejut karena satu bintang di pundak George. Setelah semua duduk, maka Georgie berkata, perkenalkan ini Tuan Gary Brooks. Ia keluarga kerajaan di Eropa. Setelah saling berkenalan, maka Georgie melanjutkan. Tuan Brooks tertarik membeli balik saham grup Choo dari tangan Cecilia. Bisakah adik kedua menanyakan kepada putrimu tentang ini? Jimmy yang sudah mendapat mandat sebelumnya, namun untuk melancarkan rencana puncak Kaba, maka ia tetap harus menjalankan strateginya, menjawab. Saham itu tidak dijual berapapun harganya. Jika kakak ingin menjual saham, kenapa tidak saham keluarga Choo saja yang dijual? Mendengar ini, Georgie tersenyum lalu berkata, adik, saham keluarga Choo untuk biaya hidup keluarga besar kita di Jiangling, sedangkan saham yang di tangan putrimu hanya untuk dirinya dan keluarga Lee. Jadi pikirkan baik-baik, karena jika saham itu dibeli oleh Tuan Brooks, maka 100% saham akan kembali ke keluarga Choo. Artinya pendapatan keluarga kita akan bertambah dan saudara kita di sini bisa menikmatinya, tambah Georgie. George yang juga memahami siasat Jimmy berkata, perkataan kakak pertama ada benarnya, mungkin kakak kedua bisa menghubungi Cecilia untuk menanyakannya. Jimmy berdiri lalu menjawab, engkau? Apa yang engkau tahu tentang bisnis keluarga? Walau putriku setuju, namun aku tidak menyetujuinya. George mengambil teleponnya lalu menghubungi Rianti. Setelah telepon tersambung, ia pun berkata, di manakah kamu? Aku ingin bicara. Tak lama suara halus terdengar. Ini aku paman kedua. Ada apakah? Aku berada di kediaman kita. Di sini kita berencana membeli kembali saham yang engkau beli waktu itu. Apakah engkau berminat untuk menjualnya kembali? Tanya George. Cecilia berpura-pura sedikit terkejut lalu menjawab, dengan apa keluarga kita akan membayarnya, paman? Apakah keluarga kita memiliki uang sebanyak itu? George kembali tertawa lalu berkata, keluarga Choo kedatangan saudara jauh yang sudah lama hilang dengan membawa dana tidak terbatas. Jadi untuk keluargamu, apakah engkau setuju untuk menjual kembali saham yang engkau beli? Cecilia menjawab. Ia pun berkata, aku tidak dapat memutuskannya. Beri aku waktu untuk bicara dengan keluarga di sini. Cecilia sengaja tidak menyebut suami karena bagi dunia Frank Lee, Raja Sang Dewa Perang telah wafat.